Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Harun Yahya dan di sini saya berniat untuk melakukan presentasi mengenai perancangan aplikasi manajemen kasir dan pemesanan menu di Kedai Sigma Pasuruan Berbasis Web yang merupakan adalah hasil studi kasus dan diskusi kelompok 4, yaitu ada saya, Lutfia Ifada dan Bintang Putra. Dengan saya presentasi adalah sebagai penugasan ujian tengah semester susulan. Tujuan proyek kali ini adalah merancang dan mengembangkan aplikasi sederhana yang akan membantu proses transaksi menjadi lebih cepat, efisien, minim kesalahan, dan memuat laporan operasional kedai. Adapun metode yang kami gunakan adalah Rapid Application Development atau RSD, yaitu ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan Cray Sigma yang memerlukan aplikasi sederhana dengan waktu singkat namun tetap mudah dikembangkan di masa mendatang. Tahapan utama dalam metode ini meliputi perencanaan, yaitu menentukan kebutuhan sistem kasir, pemesanan dan stok, perancangan, membuat rancangan aplikasi dan alat kerja, pembangunan, membuat dan menguji aplikasi, evaluasi, menyempurnakan sistem sesuai masukan pengguna. Adapun identifikasi masalah, yaitu Kedai Sigma yang merupakan UMKM di Gempol Pasuruan Jawa Timur, mau akhir-akhir ini melakukan promosi yang menyebabkan adanya lonjakan pelanggan yang melebihi ekspektasi pada sebelumnya. Namun dikarenakan Kedai Sigma ini dioperasikan oleh 3 orang termasuk owner, hal ini menyebabkan banyak masalah, yaitu khususnya adalah operasional kasir yang dimana seringkali sukar menghitung total kembalian dan yang masih dilakukan secara manual yang menghambat kinerja kedai dalam transaksi. Tidak hanya itu, hal ini juga membuat kedai mengalami kerugian yang akan meningkat seiring berjalannya waktu jika permasalahan tidak segera teratasi. Dan ada analisis kebutuhan sistem. Kami membagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Di mana kebutuhan fungsional ini fitur-fitur yang dibutuhkan, sedangkan kebutuhan non fungsional adalah eh, sistem secara umumnya. Adapun kebutuhan fungsional seperti menambahkan identitas kedai, sistem kasir sederhana, laporan pemasukan dan pengeluaran dapat diakses online, website pemesanan untuk dine in dan out dengan fitur-fiturnya, notifikasi pesanan selesai untuk dine out dan QR code setiap meja untuk dine in, fitur rating serta kritik dan saran, manajemen stok real time. Lalu ada non fungsionalnya. Kemudian kita masuk ke identifikasi pengguna aktor dan ada tabel identifikasi, di mana kami menemukan 2 aktor yang dapat terlibat, yaitu pelanggan di mana dapat melakukan peran seperti melakukan pembelian, dan admin yang menerima pesanan, menerima laporan dari sistem, mengoperasikan aplikasi kasir, melakukan pengecekan stok berkala, dan mencatat manual stok. Sistem ini akan dirancang sesuai kebutuhan aktor sehingga aplikasi ini akan membantu menjawab permasalahan yang ada. Lalu ada elisitasi kebutuhan. Elisitasi kebutuhan merupakan proses pengumpulan, analisis, dan pengolahan kebutuhan yang diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi pengguna. Di sini kami melakukan wawancara langsung terhadap owner dan melakukan dan mengetahui dan menyimpulkan apa saja yang dapat diterapkan dalam sistem ini. Tahap yang pertama dari realisasi adalah realisasi kebutuhan awal. Dari wawancara kami mendapatkan beberapa hal yang diinginkan oleh klien, yaitu pada kebutuhan fungsional ada 26 fitur yang diinginkan oleh klien, yaitu sebagai berikut. Lalu ada non fungsional yaitu sebagai berikut. Lalu tahap yang kedua dari elisitasi adalah analisis prioritas MDI, di mana kami mengelompokkan elisitasi kebutuhan awal menjadi sesuai prioritas, yaitu mandatory atau wajib, desirable dan opsional atau irrelevant.
Yang masuk ke mandatory ada sistem kasir sederhana dengan perhitungan otomatis dan pencetakan nota, menampilkan pemasukan dan pengeluaran kedai, sistem dapat diakses secara online, modul pemesanan online dan pelanggan dan in dan line out, integrasi pembayaran melalui QRIS, manajemen stok bahan secara real time. Yang desirable adalah fitur panggil stok menipis, fitur rating, satu tempat kritik, dan saran pelanggan. Yang relevan tentang rekomendasi untuk subscriber. Lalu ada yang non fungsional sebagai berikut. Lalu tahap yang terakhir adalah analisis kelayakan atau TOI. Untuk hal ini kita membagi menjadi kelayakan yang tinggi, menengah, dan rendah. Untuk yang fungsional yang termasuk tinggi adalah sistem kasir sederhana dan perhitungan otomatis dan cetak nota, catatan pemasukan dan pengeluaran kedai, akses sistem secara online, model pemesanan online, integrasi pembayaran online, manajemen stok bahan secara real time. Yang middle dan yang low. Untuk yang fungsional kami kategorikan sebagai high semua. Lalu ini adalah final draft presentasi, masih seperti yang kebutuhan awal, namun kami mengeluarkan yang irresistible, irrelevant, yaitu adalah eh, perubahan stok secara real time. Lalu berikutnya adalah BPMN, yaitu Business Process Model dan Innovation, yang menggambarkan alur aktivitas bisnis atau proses kerja untuk memahami proses bisnis dan interaksi antar peran secara menyeluruh. Berikut gambaran alur aktivitas. Di sini ada dua pool yang sering komunikasi dihubungkan dengan garis putus-putus ini. Di mana ada buyer dan ada admin. Untuk membacanya dari sini start, buyer itu bisa memilih menu, masukkan menu ke keranjang, masuk identitas, lalu ada get di mana ada pemesanan dine out dan dine in. Jika memesan dine out, kemudian ada metode pembayaran, melakukan pembayaran, menerima invoice, notifikasi pesanan selesai, lalu ada end. Jika pemesanan dine in, ada nomor meja, masukkan nomor meja, memilih metode pembayaran, melakukan pembayaran, menerima invoice, lalu end. Ini pun ada komunikasinya, yaitu jika buyer memasukkan menu keranjang, maka admin dapat menerima data menu keranjang. Disimbolkan dengan garis putus-putus ini untuk komunikasi. Ada get juga, jika buyer memilih dine out, maka admin adalah menerima pilihan dine out dan seterusnya. Lalu yang terakhir ada data flow diagram, yang merupakan alur data yang menggambarkan bagaimana data mana di dalam sistem. Kami membuat data flow untuk resiko ini pada level 0 dan level 1, di mana level 0 menjelaskan alur data di sistem secara umum dan level 1 menjelaskan alur proses dari sistem proses-proses untuk tiap proses di level 0 secara lebih terperinci. Di level 0 ada dari pelanggan, pelanggan mengirim input pesanan, output pesanan pelanggan pada proses sistem order pesanan, lalu ada output pesanan ke dapur, dan sistem order pesanan mengirimkan nota ke pelanggan. Sistem order pesanan juga mengirimkan data penjualan dan data stok ke proses 2 dan proses 3 ini, kemudian menghasilkan output data stok sesuai format dan data penjualan sesuai format yang dimasukkan ke data source D1 dan D2, lalu mengirimkan lagi data penjualan harian dan data stok harian ke proses 4, yaitu laporan operasional yang mengikuti output laporan manajemen harian yang dikirimkan ke pemilik kedai. Lalu untuk level satunya ada ini. Ini adalah subproses dari proses 0 tadi yang sistem order pesanan. Ini dari pesanan pelanggan yang menghasilkan menu pesanan, nota, data penjualan, dan data stok. Lalu untuk yang berikutnya ini untuk 2.1, untuk 2.0 subprosesnya, lalu 3.0 dan 4.0. Ini subproses di level 1. Mungkin cukup sekian dari saya karena keterbatasan waktu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.